sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Naik Gunung Sumbing sampai Malang. Jangan lupa bawa roti. Jika Rasulullah gigih berjuang selling dakwah Islam, saatnya kita selling dakwah Islam bersama YBM Permata Hati. Kalau yang di luar sana itu senyumnya sales itu tujuannya cuan. Kalau jenengan senyum dengan wali murid, dengan anak didik, itu tidak hanya cuan gitu, tapi insya Allah jadi jalan surga. Nyapu itu juga bukan satu yang remeh gitu nih. Ini kemarin kerasa yang dijajar nih, nggak ada Om Agus gitu. Jadi guru juga nyapu gitu. Jangan kira kalau nyapu itu sesuatu yang sederhana, karena nyapu bisa jadi jalan surga juga. Nanti ada yang melihat, oh ternyata Permata Hati bersih, langsung daftar gitu. Karena kemarin gitu, saya diceritain, saya datangin anaknya, dia sama suaminya datang, ternyata tempatnya bau, langsung putar balik. Jadi ternyata sesuatu yang sederhana ya nyapu. Kalau jangan nyapu jangan cuma sesuatu yang remeh, enggak gitu. Karena nyapu pun menjadi jalan surga insya Allah. Oke, sebelumnya ini mungkin sebenarnya bukan materi, tapi ini adalah satu sharing juga, sharing dari kami berdua, terutama dari kami Rumah Quran yang sudah melakukan analisa terhadap bahan ajar dan metode pengajaran BTAQ di YBM Permata Hati. Sebelumnya mungkin saya ceritakan dulu terkait Rumah Quran Permata Hati, barangkali juga ada yang belum tahu. Rumah Quran Permata Hati dulu lahirnya 2005 kalau nggak salah, 2004. Dulu namanya kan Lembaga Tahsin Quran, Lembaga Tahsin Quran Al-Husna. Kemudian 2018 saya masuk ke YBM itu, saya mengusulkan untuk berganti menjadi Rumah Quran Al-Husna. Kemudian 2023 karena kita brandingnya ganti YBM Permata Hati, akhirnya menjadi Rumah Quran Al-Husna Permata Hati. Dan di 2024 ini kita berganti lagi menjadi Rumah Quran Permata Hati. Al-Husnanya ganti, dihilangkan ya? Tidak dihilangkan, tetap dalam hati insya Allah. Jadi kemudian 2018 itu ketika saya di RQ, saya juga masih sering bilangnya juga Rumah Quran Al-Husna. Itu dengan segala macam dinamikanya, waktu itu mungkin banyak masukan-masukan juga ya untuk Rumah Quran. Misalnya kalau dulu ada keluhan-keluhan, misalnya kalau ketika diajar Ustazah Dini kok rohnya gini ya, nanti diganti buin kok beda lagi gitu. Dulu mungkin gitu, itu pernah dulu masuk keluhan-keluhan kayak gitu. Akhirnya kemudian saya berpikir, ini bagaimana agar pengajar itu seragam secara tahsin gitu, sehingga nggak ada bedanya tuh belajar sama Ustazah Sadia, Pak Ustazah Fitriana dan lain-lain begitu. Alhamdulillah Allah memberi jalan. Kami dipertemukan dengan Ustaz Fariza yang beliau Dewan Pakar Rumah Quran Permata Hati, dan kami juga belajar langsung dengan beliau yang sudah bersanad 7 itu. Walaupun mungkin sangat jauh ya, kalau dibandingkan dengan beliau itu ya langit dan bumi sebenarnya, tapi kami dalam OTW untuk menyeragamkan bacaan, dan semoga di tahun-tahun mendatang insya Allah kita sudah lebih baik begini dan terus belajar. Memang harus selalu belajar, guru kalau nggak belajar ya mandek ilmunya. Dan alhamdulillah saat ini kita insya Allah secara keilmuan karena gurunya sama, kita sama gitu. Semoga nggak ada keluhan lagi gitu. Oh kok ganti guru beda gitu. Jadi bingung, ini pakai shotnya Ustazah Sadia atau Ustazah Dini, kayaknya sarang sama. Nah ini terkait analisa terhadap bahan ajar dan metode pengajaran BTAQ di YBM Permata Hati. Jadi sebelumnya kami menyampaikan bahwa kami berdua melakukan analisa ini tanpa mengurangi ketakliman kami terhadap
beliau-beliau yang sudah membuat bahan-bahan ajar yang luar biasa itu, baik Iqra, kemudian Al-Karim, Jajar dan Ilman Waruhan yang dipakai di Kuiran gitu. Dengan keterbatasan ilmu kami begitu dan segala kekurangannya, dan di sini media belajar itu sebenarnya sarana pendukung. Kunci utama suksesnya pembelajaran BTAQ yaitu yang pertama adalah guru yang mungkin. Sebenarnya itu mau dibolak-balik media pengajarannya apa gitu, tapi kalau gurunya itu sendiri kurang, itu ya nanti hasilnya juga akan kurang gitu. Sebagus apapun medianya, tapi kalau gurunya mungkin mau medianya dibolak-balik kayak apa, insya Allah dia bisa mensiasati gitu. Jadi tetap kunci utamanya dari panjenengan semua, bagaimana jenengan meningkatkan kompetensi, meningkatkan kemampuan ya dengan tokoh yang sudah ada pekanan itu, terus diseriusi begitu. Media belajar ini salah satu sarana yang nanti insya Allah memudahkan proses belajar mengajar santri gitu. Nah, latar belakang kami melakukan analisis, yang file lengkapnya sudah saya share di grup IPM. Yang pertama, kenapa kami melakukan analisis ini? Karena di lingkungan internal RT sendiri kita punya banyak murid dengan bahan media belajar yang beragam juga begitu. Ada yang pakai PDQ, ada yang pakai Iqra, ada yang pakai IWR begitu. Jadi akhirnya salah satu yang terjadi memang kurikulum bakunya kita belum bisa membuat yang baku begitu karena beda-beda. Yang kedua, perbedaan penggunaan media BTAQ di unit-unit DBM. Di Jabres pakai Iqra, di Kuiran IWR, di Jajar Al-Karim. Sehingga kebayang ya Bu Rini dan Bu Ari itu kalau mau mengevaluasi, mau mensupervisi, mau mensinkronkan itu kan beda-beda gitu. Ini sebenarnya SKL-nya apa gitu ya? SKL-nya kalau Iqra berarti sampai sini, kalau IWR sampai sini gitu kan. Jadi menjadi lebih mudah kalau kita seragamkan gitu. Tapi apanya itu yang kita analisis. Kemudian dalam satu unit pernah terjadi beberapa kali pergantian media belajar dan itu waktunya singkat sehingga ini menyulitkan baik peserta didik maupun kalau kita sebagai pelanggannya kan wali murid itu bingung juga, kok ini naik kelas ganti ini, besok naik lagi ganti ini gitu nih. Nah itu di RQ pun begitu nih. Oh, awal-awal ganti pakai apa dulu, nanti kok ganti lagi gitu. Nah ini yang kemarin terjadi seperti itu. Nah sehingga kami melakukan analisis, kita menyampaikan maksud dari RQ untuk menganalisis sehingga kita punya media yang seragam dalam satu unit. Mencari yang seperti apa? Mencari yang cocok untuk semua unit, baik TK, rumah Quran juga gitu. Artinya kalau rumah Quran juga masuk di situ, media itu harus bisa dipakai baik anak-anak, remaja, dewasa juga gitu, nggak cuma TK aja. Nah dengan konten yang lengkap. Ini insya Allah sudah perkenalan media ya, mungkin juga yang Jabres nggak tahu Al-Karim kayak apa, yang nggak tahu IWR seperti apa, ini sedikit perkenalan gitu. Untuk Iqra insya Allah sudah pada tahu semua gitu. Kalau Iqra ada yang ngajinya nggak pakai Iqra dulu turutan ya. Ini yang saya foto di sini bukan yang Iqra yang biasa, tapi ini Iqra yang Usmani, Rasul Usmani, dan ada pengembangan sekarang ya. Iqra ada Iqra milenial, ada Iqra yang sekarang ada QR code itu. Nah itu pengembangan dari Iqra. Mungkin juga sudah tahu Iqra itu disusun oleh siapa? Masih tak ingat ya? Ya, Pak Kiai As'ad Humam, yang beliau itu selalu di fotonya itu pakai tongkat ya. Tahu nggak kenapa pakai tongkat? Ada yang tahu nggak?
Tidak tahu. Jadi beliau ceritanya ketika di Mu'alimin kelas 2 itu beliau naik pohon dan kecelakaan sampai harus perawatan setengah tahun dan ada pengapuran di tulang gitu. Makanya beliau kalau mau nengok itu harus balik badan. Nggak bisa nengok biasa gitu. Dan itu ya kalaupun harus jalan pakai tongkat, makanya fotonya pakai tongkat, masya Allah ya di balik kesulitan kondisi fisik yang terbatas beliau tetap berkarya yang luar biasa gitu. Dan metode Iqra ini sebenarnya terinspirasi dari metode Qiroati. Pernah dengar juga nggak? Yang disusun oleh Yai Dahlan Salim Zarkashi dari Semarang. Sebenarnya terinspirasi dari Qiroati. Kemudian yang kedua kalau ini tulisan di dalam Iqra yang Rasul Usmani, beda ya, yang guru Jabres. Beda. Ini Iqra milenial, ada yang pengembangan dari Iqra, tapi kontennya mirip. Kenapa? Kemudian yang kedua yang dipakai di Jajar, metode Al-Karim namanya. Metode ini ownernya dari konsorsium Yayasan Mulia Yogyakarta, yang di konsorsium itu ada TK Mu'ad bin Jabal 7 TK, SD-nya 3 TK, SMP-nya 2 TK, SMA IT-nya 2 SMA. Kemudian sudah punya juga Universitas Islam Mulia. Dan semuanya menggunakan metode Al-Karim ini di konsorsium Yayasan Mulia. Mungkin yang tahu sekolah-sekolah itu di Jogja, insya Allah gak asing dengan ini, TK Mu'ad bin Jabal dan lain-lain ini. Kemudian yang ini ilman waruhan yang dipakai di Kuiran. Yang metode ini adalah metode keluaran dari JSIT. Jadi ini kurang lebih lahirnya sekitar 2001 lah ketika pandemi itu. Jadi JSIT membuat metode sendiri yang judulnya ilman waruhan. Namanya diberikan oleh Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf, yang mana metode ini mempelopori bagaimana pengajaran Al-Quran itu tidak hanya ilman, tidak hanya bicara tentang metode, tapi juga ruhan, gitu. Tapi juga ruhnya. Bagaimana pengajaran Al-Quran itu menjadi sarana tarbiyah, sarana tarbawi, gitu, sarana meningkatkan ruhiyah dan seterusnya itu baik dari anak didiknya ataupun gurunya. Nah, ini metode ilman waruhan. Nah, apa saja yang kami analisis? Ada 10 hal yang kami analisis. Yang pertama terkait kelengkapan isi materi, yaitu tentang pengenalan huruf dan kurikulum tajwidnya. Kemudian sistematika penyusunan pengajaran, bagaimana metode itu menyusun tahap demi tahap dalam pengajaran GDAI. Kemudian kesesuaian tulisan dengan Rasul Usmani. Yang keempat, pengenalan nama huruf hijaiyah, angka Arab dan cara mengeja. Yang kelima, kami analisis berdasarkan hasil belajar TKB yang kami ambil dari data semester 1 TKB yang kemarin lulus. Kemudian yang keenam, kelengkapan media dan perangkat belajar. Ketujuh, harga dan kemudahan akses media. Yang kedelapan, terkait pelatihannya. Yang kesembilan, layout dan desain. Dan terakhir, pendampingan secara ruhiyah dan tarbawi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari. Ini tadi ini ya. Ini. Next. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para ibu guru, para ustadzah yang saya hormati, di sini saya hanya membantu Ustadzah An-Nasihah dalam penyusunan analisa ini. Meskipun sebenarnya beliau yang mengerjakan banyak hal ya. Jadi ada beberapa hal yang kita akan sharingkan hasil dari analisa
metode baca atau pengajaran membaca Al-Quran di Yayasan YBM Permata Hati ini. Kita pertama mengenal dulu kelengkapan isi materi ya. Jadi satu hal yang pertama yang kita analisa adalah kelengkapan isi materi. Yang dimaksud dengan kelengkapan isi materi ini, materi apa? Itu mencakup pengenalan huruf ya dan kurikulum tajwid. Yang dimaksud dengan pengenalan huruf ini karena kita mengajarkan siswa yang masih kecil, yang masih nol gitu kan, masih belum ada pengetahuan sebelumnya tentang huruf-huruf hijaiyah. Jadi di sini kita melihat juga dari sisi sistematika mengenalkan huruf, baik itu huruf yang ditulis terpisah ataupun yang ditulis bersambung, begitu ya. Kemudian juga dari sisi kelengkapan materi tajwid. Nah, dasar analisa kami dalam menilai kelengkapan kurikulum ini tentunya dengan menggunakan referensi ya, maroji, buku pedoman daurah Quran, karena itu buku merupakan buku legendaris ya. Jadi buku pertama yang kita gunakan ya sejak dari lembaga Tahsin Al-Husna begitu. Makanya dasar dari analisa kami dalam menilai apakah lengkap atau tidak kurikulum tajwidnya dalam satu metode itu kembali ke atau merujuk ke buku pedoman daurah Quran, begitu ya. Pertama dalam metode Iqra. Metode Iqra ini untuk kelengkapan materinya ini langsung saja ya, bisa dilihat kalau dari poin-poinnya itu dari A tadi sampai L ya, berarti banyak ya. Jadi untuk metode Iqra ini untuk kelengkapan tajwidnya, kelengkapan materi tajwid langsung ya, materi dalam Iqra kurang lengkap untuk materi tajwid, tetapi untuk pengenalan huruf, untuk pengajaran bagaimana membaca huruf terpisah bersambung itu sistematis ya. Hanya untuk materi tajwidnya kurang lengkap. Di antaranya yang tidak ada di Iqra adalah hukum atau bacaan ro, tafkhim, tarkik. Sebenarnya ada di latihan gitu. Jadi kalau misalnya kita gurunya mengingatkan, mungkin bisa menjadi pengetahuan, bisa menjadi wawasan bagi anak didik kita. Tetapi misalnya kita tidak ngeh gitu ya. Jadi biasanya kalau kita ingin men-highlight atau menggarisbawahi satu materi kan dijadikan judul itu lebih bagus gitu. Jadi di Iqra ini ro, tafkhim, tarkik untuk praktek ada, tapi materi khusus tidak ada. Hukum idgham, idgham di sini maksudnya adalah idgham mithlan, mutamathilain, mutaqaribain itu ya, mutajanisain. Nah itu ya. Kemudian ayat-ayat goribah ini yang ismam, kemudian tashil yang seperti itu. Lalu ada hamzah wasol dan qati ini juga tidak ada. Kita bisa memahami kenapa di Iqra tidak ada hamzah wasol dan qati, karena metode Iqra ini dalam penulisan menggunakan cetakan Indonesia ya, dimana cetakan Indonesia itu tidak membutuhkan gitu pengetahuan tentang hamzah wasol dan qati, karena sudah jelas hamzahnya itu kan dikasih harokat begitu ya. Jadi untuk kesimpulannya materi dalam Iqra kurang lengkap, khususnya kalau ditinjau dari materi tajwidnya, karena tadi itu ya. Ini perbandingannya dengan IWR dan Al-Karim, begitu ya. Kemudian berikutnya di metode Al-Karim, untuk materi di metode Al-Karim ini termasuk lengkap ya, semuanya ada. Masya Allah, saya juga baru terperangah gitu ya, kok bisa ya orang gitu. Maksudnya bisa menyusun selengkap ini dan sedetil ini dan sistematis. Meskipun memang sebenarnya satu metode perlu dilihat juga aplikasinya ya, dalam dalam mengaplikasikan atau dalam prakteknya seperti apa. Ini kami hanya menganalisa dari bahan ajar tanpa melihat ya, tapi mungkin ada nanti hasil ya. Hasil belajar kita bisa melihat dari
analisa hasil belajar itu, nanti kita bisa membandingkan. Jadi metode Al-Karim ini untuk materi tajwidnya lengkap, untuk materi mengenal huruf bersambung, terpisah bersambung itu sistematis ya. Kemudian seperti huruf sukun, huruf sukun itu diawali dari, saya mau mengenalkan mau mengenalkan bacaan as misalnya, sa yang disukun. Sebelumnya ada asa, gitu ada gitu dulu asa. Jadi yang berpatokan pada materi yang sudah dipelajari si anak begitu. Ini bagus sekali sebenarnya ya, untuk psikologi anak juga sesuai ya, karena apa? Karena bertahap gitu. Tadaruj ya, step by step. Dan kesimpulannya materi kelengkapannya dalam Al-Karim itu lengkap dan sistematis ya. Kemudian berikutnya, ini gambar dari Al-Karim. Di Al-Karim itu huruf sambung sudah diajarkan di jilid 1, ya kan? Sudah diajarkan di jilid 1, udah selesai ya huruf sambung dari A, dari Hamzah sampai Ya, itu sudah diajarkan. Dan pengajarannya ini nanti kita bisa lihat di hal yang kedua. Ini contoh dari metode Al-Karim. Kemudian berikutnya metode IWR, Ilman Waruhan. Kita langsung saja. Ini materi-materi yang ada di IWR. Nah, di sini materi yang tidak ada di Ilman Waruhan. Jadi Ilman Waruhan termasuk lengkap kalau isi materinya. Ada yang kurang lengkap itu adalah di cara membaca hamzah wasol, karena IWR Ilman Waruhan ini menggunakan tulisan mushaf cetakan Madinah, sebenarnya perlu gitu. Pengenalan membaca hamzah wasol itu perlu, tapi tidak diajarkan. Nah, ini ya. Tapi kalau untuk kelengkapan materi tajwid, kurikulum tajwid itu lengkap. Semuanya ada gitu, lengkap ya. Nah, di sini tapi ada catatan, metode IWR kurang lengkap, maksudnya tadi kurang lengkap terutama dalam pengajaran. Nanti di poin yang kedua. Langsung scoring. Di sini kami men-skor ya, memberikan skor dari sisi kelengkapan materi atau kurikulum tajwid ya. Al-Karim dapat 3, IWR 2 dan Iqra 1. Kemudian nah, di sini yang perlu kita pahami, sistematika penyusunan pengajaran. Ini yang paling penting di sini. Untuk metode Iqra ya, Iqra itu kan terdiri dari 6 jilid. Dari 6 jilid ya. Kita perlu memahami untuk mengajarkan membaca Al-Qur'an itu dimulai dari mengajarkan huruf. Sebagaimana para ulama tajwid mendefinisikan apa yang dimaksud dengan tajwid adalah ikhraju kulli harfin, mengeluarkan setiap huruf dari makhraj, disertai dengan memberikan sifat gitu kan, hak dan mustahak. Nah, kembali ke situ ya, kita mendasarkan analisa ini dari pengertian tajwid tadi, bagaimana kita bisa mengajarkan khususnya kepada siswa-siswa kita. Pertama, cara membaca gitu. Jadi kita itu mengajarkannya cara membaca tulisan dan cara mengucapkan. Karena ini siswanya masih nol. Beda lagi kalau nanti di rumah Quran ya. Di rumah Quran mungkin kita mengajarkannya peserta tahsin gitu kan. Jadi udah bisa baca tapi belum bertahsin. Nah, ini kan berbeda lagi gitu. Tapi kalau untuk anak kecil yang mulai dari nol, tentunya kita juga harus mengumpamakan diri kita ini tidak tahu apa-apa gitu. Gimana supaya anak ini bisa baca. Nah, dari sistematika penyusunan pengajaran, kita mendapati ya di metode Iqra ini disusun dalam 6 jilid. Penyusunan dalam pelajaran pengenalan huruf sambung itu sistematis. Untuk Iqra ini dimulai dengan huruf yang memiliki kemiripan bentuk, ya kan, ba, ta, ta gitu ya. Ini penting ini bagi anak. Kalau
dimulai dengan huruf. Jadi kalau untuk membaca tulisan dengan pengucapan kan kita beda. Ini dilematis sebenarnya, dilema khususnya untuk guru tahsin. Kita mengajarkan huruf hijaiyah itu mulainya itu dari mana? Apakah dari abatata ataukah dari makhorijul huruf? Betul kan? Jadi selama ini kan kalau mau mengajarkan makhorijul huruf, kalau mulainya dari A itu kan tenggorokan. Ba ke sini, loncat-loncat begitu kan? Ya. Nah, ini memang satu dilema gitu, tapi kita harus bisa mensiasatinya. Nah, untuk mengajarkan ke anak-anak, karena kita mau mengajarkan tulisan, bagaimana cara membaca tulisan ini, sebenarnya lebih bagusnya itu dimulai dengan mengenalkan tulisan huruf yang bentuknya mirip, ada kemiripan. Makanya kenapa ulama ulama nulis Arab itu kan menggabungkan pertama alif dulu ya. Alif kan ada tuh bentuk alif. Kan tuh susunannya begitu ya. Kita bacanya hamzah karena sudah jadi A. Kalau alif kan tidak bisa dibaca A. Setelah itu batata. Ini huruf yang punya kemiripan bentuknya. Setelah itu jim ha kho gitu. Dal za. Ini mirip ro zai, sin shin, sod bod to zo, ain goin fa qaf. Nah, baru di akhir kaf dan lam itu mirip. Kaf lam itu mirip. Di akhir baru huruf yang tidak punya kemiripan, nggak ada temennya. Mim, nun, waw, ya kan? Nggak ada gitu. Ya kan mirip sama ba. Sebenarnya tulisannya tuh beda gitu. Ya itu beda ya. Kalau ba itu kan lebih panjang. Ya itu kan lebih pendek mangkoknya itu. Ya ini sama dengan nun, bentuk mangkoknya itu, bukan dengan ba. Gitu. Kalau ba itu samanya untuk ukurannya itu sama dengan sin ya. Nah, jadi di sini untuk penyusunan dalam pelajaran pengenalan huruf sambung sistematis. Ini di Iqra ya, dimulai dari huruf yang memiliki kemiripan bentuk sesuai dengan urutan huruf hijaiyah. Kemudian penyusunan materi pengucapan huruf. Nah, ini juga penting. Jadi yang harus diajarkan oleh semuanya ini ya. Dari pengenalan huruf dalam bentuk tulisan, kedua, mengenalkan huruf dalam pengucapan. Pengenalan huruf dalam pengucapan itu dimulai dari huruf berharokat, fathah, kasroh, dhammah. Lalu setelah itu sukun, ya. Kalau di Iqra sebelum masuk ke sukun sebenarnya ada ini ketukan 1 dan 2 dulu ya. Ketukan 1 yang a, kemudian yang ketukan 2 a mad tabi'inya, ya. Kemudian bertasydid, huruf bertasydid ini sambungan dari sukun sebenarnya. Jadi ketika kita mau mengajarkan huruf mulai dari berharokat sebenarnya ya. Jadi bertahapnya tuh begitu. Setelah itu bagaimana nih huruf ini dibaca ketika sukun. Nah, nanti kalau bisa lebih ideal gitu ya, ketika kita mengajarkan yang sukun ini kita praktekkan sifat huruf yang sudah kita tahu gitu, yang sudah kita pahami. Karena huruf sukun ini berbeda antara huruf syiddah, huruf rokhawah, dan huruf tawasud, itu beda durasinya. Ini kita praktekkan gitu. Mengajarkan ke anak pun kita praktekkan, karena anak ini 0. Ya, ketika anak ini 0, kita berikan yang terbaik supaya dia bisa mempraktekkan langsung yang terbaik. Jadi di sini perlunya kita untuk mengupgrade terus ya, mengupgrade kemampuan kita. Nah, kemudian penyajian dalam Iqra materinya ini dilengkapi latihan yang cukup banyak dan penyusunan materi tajwid. Tapi dalam penyusunan materi tajwid kurang sistematis karena loncat-loncat begitu ya. Madnya ada di sini gitu. Jadi tidak urut gitu ya. Kemudian terdapat pengembangan media berupa Iqra Rosam Usmani milenial dan Iqra QR Code. Yang metode Al-Karim ini untuk sistematika standar metode Al-Karim ini disusun dalam 4 jilid. Jadi lebih sedikit jilidnya, tapi memang halamannya lebih banyak ya. Di Al-Karim itu jilid 1 sudah diajarkan semua huruf sambung sudah ya. Dan ketika jilid 2 itu sudah sampai di huruf bertasydid, itu di Al-Karim. Di Iqra, anak untuk mengenal huruf bertasydid itu harus sampai Iqra 5 dulu. Baru ada huruf bertasydid gitu. Tapi kalau Al-Karim jilid 2 sudah diajarkan dan sistematis. Sukun, tasydid. Kan tasydid ini lanjutan dari sukun gitu. Jadi kita harus paham itu. Meskipun di Al-Karim itu sebenarnya tidak di semuanya, bukan hanya Al-Karim,
Tidak ada secara tersurat atau tertulis gitu ya. Ini materi tajwidnya, misalnya hukum idgham, enggak tertulis begitu. Tapi kita sebagai guru harus memahami pesan apa nih yang disampaikan di halaman ini, gitu. Supaya apa? Supaya kita bisa menyampaikan inti dari materi itu, ya. Kemudian untuk penyusunan metode Al-Karim dalam pelajaran pengenalan huruf sambung ini sistematis sesuai dengan kemiripan masing-masing huruf. Materi pengucapan huruf dimulai dari huruf berharokat, sukun, bertasydid, disusun secara sistematis dan semua huruf ada, ya. Setiap materi dilengkapi latihan, terdapat jilid PAUD dan jilid khusus dewasa. Kemudian untuk metode IWR, nah ini pelajaran pengenalan huruf sambung. Kalau untuk jilid sama dengan Al-Karim ada 4 jilid. Kemudian pengenalan huruf sambung di IWR ini, mohon maaf ya, tanpa mengurangi apresiasi kita ya. Ini untuk jilid 1 dan 2 khususnya untuk pengenalan huruf bersambung, kemudian bacaan sukun, bacaan tasydid itu kurang sistematis dan kurang jelas di IWR ini ya. Huruf berharokat dimulai secara sistematisnya iya, tetapi berdasarkan urutan makhraj, bukan berdasarkan urutan tulisan huruf hijaiyah gitu. Mungkin bisa dipakai kalau untuk belajar tahsin gitu ya, bisa gitu. Tapi kalau yang belajar membaca tulisan agak kesulitan di IWR ini ya. Dan untuk pengucapan huruf-huruf untuk urutan makhraj huruf, sedangkan pengucapan huruf sukun dan bertasydid kurang sistematis dan tidak lengkap. Jadi tidak semua huruf disajikan, tidak semua huruf ditampilkan sebagai judul pelajaran gitu. Jadi hanya beberapa huruf dan banyak sekali yang tertinggal ya di huruf-huruf. Sebenarnya di latihan ada, cuman kan ketika di latihan ada, di judulnya tidak ada, si anak tidak bisa CBSA, cara belajar siswa aktif gitu kan, harus diajarin terus gitu. Ini cara bacanya gini gitu kan. Tapi kalau ada judul kan si anak bisa kita biarkan. Ini apa? Tinggal nanya aja kan, ini apa? Ini apa? Karena apa? Karena ada judulnya. Ada judul materinya. Kalau di IWR itu tidak ada gitu. Untuk khususnya yang sukun dan tasydid tidak lengkap. Kemudian penyusunan materi tajwid di jilid 3 dan 4 ini bagus untuk IWR. Jadi nanti kalau misalnya kita mau punya bahan ajar, bagus sekali menggabungkan Al-Karim jilid 1 2 dan IWR jilid 3 4. Gabungkan begitu ya. Ini sistematis, ada pengelompokan materi tajwid ya, seperti materi dengung, Mbak, itu dikelompokkan. Terdapat pula jilid untuk TK 1A 1B jilid dewasa ya, serta buku tajwid dan qorib. Kalau untuk Al-Karim itu ketika kita tidak belajar buku tajwid pun sebenarnya udah lengkap gitu. Semuanya udah ada di Al-Karim itu ya. Kemudian scoringnya ya, ini Al-Karim 3, Iqra 2, IWR 1. Ini dari sisi tadi apa? Sistematika penyusunan pengajaran. Yang ketiga, kesesuaian tulisan dengan Rosem Utsmani. Ini yang dimaksud Rosem Utsmani itu bukan Rosem Utsmani ya, tetapi mushaf cetakan Madinah gitu. Kenapa kok penting? Ya sebenarnya nggak penting-penting sekali sih ya. Hanya untuk zaman sekarang karena kita sering mendengar keluhan dari ibu-ibu yang berangkat ke Mekah, kok nggak bisa baca ya, mushafnya beda gitu kan. Nah ini pentingnya kita mengenal tulisan dalam mushaf cetakan Madinah. Jadi sesuai atau tidak gitu dengan cetakan mushaf Madinah untuk 3 metode ini. Pertama metode Iqra yang biasa itu tidak sesuai karena Iqra sesuainya dengan mushaf cetakan Indonesia. Maksudnya di apa? Karena ada rumusnya. Untuk cetakan Madinah itu ada rumus ya Bu ya. Jangan dikira nggak ada rumus itu. Untuk tanwin misalnya, rumus di hukum nun sukun dan tanwin, misalnya di tanwin. Fathah itu ada fathah yang sejajar, ada fathah tidak sejajar gitu. Semua tanwin fathah yang dibaca jelas itu sejajar gitu. Jadi itu sebenarnya ada rumusnya gitu. Nah untuk Iqra karena memang Iqra sesuainya dengan cetakan mushaf cetakan Indonesia, jadi tidak sesuai, kecuali untuk Iqra Rosem Utsmani ini sesuai. Untuk metode Al-Karim dan IWR sesuai dengan mushaf cetakan Madinah dalam penulisan hurufnya. Jadi hasil scoringnya seperti itu ya.
Selanjutnya, pengenalan nama huruf hijaiyah dan angka Arab dan cara mengeja. Jadi kita juga melihat dari bagaimana metode ini memperkenalkan huruf hijaiyah gitu. Jadi nama-nama huruf hijaiyah ini untuk apa? Untuk wawasan, untuk pengetahuan anak, untuk bekal aja gitu ya. Oh ini namanya alif gitu, yang bentuknya ini alif gitu. Tapi kalau sudah diberikan harokat, hamzah, kan beda. Ini ba, ini ta, sampai huruf ya gitu. Itu untuk wawasan, untuk pengetahuan anak, untuk bekal anak. Sehingga ketika ditanya ini huruf apa dek, tidak jawabnya ja, nggak gitu, tapi jim. Tapi kalau sudah diberikan harokat baru ja gitu. Kan kadang ini apa? Sa, padahal huruf sin, begitu, ya kan? Nah, jadi untuk pengenalan, memperkenalkan nama-nama huruf hijaiyah di Iqra ini dilengkapi pengenalan huruf hijaiyah pada jilid 1, tapi disajikannya di halaman terakhir ya. Jadi kadang luput gitu, guru tidak mengajarkan di akhir banget itu, ya kan? Ada di Iqra itu sebenarnya kan nama-nama huruf hijaiyah itu ya. Lalu pengenalan angka Arab juga diajarkan di Iqra hanya sampai angka 10. Pentingnya apa? Mengenalkan huruf angka Arab ini untuk membuka halaman, gitu kan? Untuk membuka halaman Quran, begitu. Kemudian tidak ada pelajaran mengeja huruf karena memang sistem Iqra itu, metode Iqra itu dibuat untuk mempersingkat, gitu. Bagaimana bisa membaca dengan cepat, gitu. Makanya tidak ada mengeja. Justru Iqra itu menghilangkan, gitu, mengeja itu ya. Tapi penting tidak? Ini nanti kembali lagi ke pakar pendidikan ya Bu ya. Gitu. Kemudian untuk metode Al-Karim ini memuat pelajaran pengenalan nama-nama huruf hijaiyah juga angka Arab dari 1 sampai 100 ya, banyak Al-Karim ini. Pada jilid Al-Karim SMP SMA mahasiswa umum ada jilid Al-Karim, tapi sayangnya tidak Ya, sekarang nggak ada. tidak keluar lagi katanya cetakan itu. Padahal itu bagus sekali kalau kita pakai untuk rumah Quran ya, khususnya untuk orang dewasa begitu. Nah, bahkan ada pelajaran cara mengeja gitu di Al-Karim ini. Ya, misalnya ba fathah ba gitu ya, dal fathah da gitu. Ada cara mengeja. Kemudian untuk metode IWR dilengkapi dengan pengenalan nama huruf hijaiyah, jenis-jenis harokat dan angka Arab lebih dari 100. Untuk IWR banyak sekali mengenalkan angka Arabnya. Ini scoringnya kita buat seperti ini. Dan selanjutnya untuk yang hal yang kelima ini akan dilanjutkan oleh Ustadzah Nasihah. Dari saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan analisa hasil belajar TKB yang diambil dari semester 1 nih. Langsung mawon, ini yang pertama dari metode Iqra, data dari murid TKB Jebres nih. Jilid 1 5%, jilid 2 38%, dan seterusnya. Yang paling tinggi di sini TKB itu jilid 2 38% nih. Kita lihat dari persentase yang tertinggi. Yang kedua jilid 3 27%. Alhamdulillah ada yang sudah Quran nih, kemudian 2 anak nih atau lebih kemarin lulus. Oh 4, ini soalnya semester 1 ya, ternyata 4 sudah Quran nih. Cuma kalau dilihat dari paling banyak siswa TKB Jebres itu ada di jilid 2 dan jilid 3. Ini bagannya. Nah, jilid 2 dan jilid 3-nya Iqra itu apa? Kalau kita ingat-ingat, di jilid 2 itu siswa bisa membaca huruf bersambung ya. Baik fathah di awal, tengah, ataupun di akhir, dan mat yang kosong nih, fathah ketukan 2. Kemudian di jilid 3 kalau di Iqra itu siswa bisa membaca harokat kasrah dan dhamma ketukan 1 dan 2. Ini untuk ranking 1 dan ranking 2 di hasil murid menggunakan Iqra di Jebres. Kemudian yang di Al-Karim di Jajar semester 1 kemarin TKP PAUD, maksudnya Al-Karim jilid PAUD ada 4 atau 9%, jilid 1 52%, dan jilid
2 39%, paling tinggi di jilid 1. Tapi seperti tadi disampaikan Ustazah Dini, kalau jilid satunya Al-Karim itu berbeda nih, berbeda dengan jilid satunya Iqra. Isinya apa? Di jilid satunya Al-Karim mungkin Guru Jajar sudah hafal. Di situ ada huruf bersambung berharokat fathah, kemudian ada mat, mat tobi'i di halaman agak belakang itu jilid 1 sudah bacaan harokat fathah ketukan 2. Kemudian yang ranking 2, persentase yang kedua jilid 2. Tapi jilid 2-nya Al-Karim isinya apa? Yang pertama ada bacaan harokat kasroh, domah, ketukan 1 dan 2 sama dengan jilid 3-nya Iqra. Kemudian bacaan harokat tanwin, sukun dan tasydid. Ini kalau dikonversi dengan Iqra kurang lebih sama dengan Iqra jilid 3, 4, 5. Begitu. Jadi yang paling banyak tadi jilid 2-nya cukup tinggi, 39%. Iya. Nah, IWR ini kemarin muridnya 10 nggih, Bu Ocha. Ya kita persentase jadi begitu. Kita bahas semua juga. Ranking 1, 2, 3-nya ya 30%, 3 anak gitu. Di ranking 1-nya jilid 1B untuk, bukan ranking 1 ya, sama kok. 3 level itu sama, jadi bisa mengenal semua huruf hijaiyah, kemudian huruf bersambung, berharokat fathah. Kok ini? Buka aja. Ya, di IWR itu mirip, secara jilidnya ada 4 sama dengan Al-Karim, jadi kurang lebih juga sama. Di jilid 1 dan 2-nya mirip juga dengan Al-Karim. Isinya gitu saja. Sebentar ini. Jadi kalau dilihat dari hasilnya tadi, kami menyimpulkan bahwa dengan persentase yang tinggi di Jajar untuk capaian TKB itu jilid 1 dan 2, kalau itu nah ini nggih 52% dan 39% gitu nggih. Itu cukup, menurut kami itu cukup tinggi, dan itu kalau dikonversi sama dengan Iqra jilid tadi nggih, sampai jilid 5. Iya. Jilid 2-nya Al-Karim itu kontennya ada di Iqra jilid 3, 4, 5. Gitu. Walaupun judulnya jilid 2. Ini IWR. Sehingga kami membuat scoring untuk Al-Karim 3, yang kedua Iqra, dan yang IWR. Ini kan mungkin muridnya juga sedikit ya Bu Ocha ya. Kalau muridnya lebih banyak mungkin bisa ada data yang lebih banyak juga gitu. Kemudian yang keenam terkait kelengkapan media dan perangkat belajar. Untuk metode Iqra, ini Iqra juga mengalami pengembangan nih. Yang dulu kita mungkin pakai itu ada, sekarang ada sesuai kebutuhan nih. Ada yang Iqra Utsmani, Iqra yang percepatan, ada juz amanya itu yang hijau itu kan latihannya lebih sedikit nih, dia lebih cepat gitu. Kemudian Iqra milenial dan lain-lain. Ada alat peraganya, ada juga ya Iqra klasikal. Tapi buku mutabaah tidak ada secara khusus dari AMM, nggak ada nih, setahu saya nih. Barangkali nanti juga bisa dikoreksi kalau kami salah nih. Kemudian kalau metode Al-Karim, jenis media dan perangkat belajarnya ada jilid PAUD, kemudian ada perangkat pendukungnya, ada media pendukung yang lain, itu ada kartu hijaiyah dan lain-lain itu. Kemudian jilid untuk kelas 1 sampai 6 judulnya begitu, jilid 1 sampai 4, ada horib tajwid, ada talakinya juga ada, alat peraganya ada juga, buku mutabaah juga ada. Kemudian kalau IWR ada jilid TK, pengenalan huruf nih, di jilid 1A dan 1B, kemudian jilid standarnya 4 sama kayak Al-Karim. Ada Al-Quran IWR juga ada, buku prestasinya ada, alat peraga,
Jilid dewasa juga ada, cuma 2 jilid, 1A dan 1B lagi. Dewasa juga ada yang untuk percepatan gitu. Kemudian ada sendiri tajwid dan gharib. Sebenarnya dulu Iqra ada, gharib gitu nggih. Ini Bu Ari yang tahu, saya juga malah nggak nemu. Saya cari-cari buku Iqra yang gharib. Oh belum sempat. Bu Ari punya tapi juga belum ketemu. Maksudnya mungkin sekarang karena jarang yang beli, napa pripun nggih kok. Saya cari juga nggak ada Iqra gharib gitu. Nah ini kami scoring Al-Karim 3, IWR 3 dan Iqra 2. Kemudian terkait harga dan kemudahan akses belajar, kalau Iqra itu yang cukup murah gitu dan gampang dibeli di mana aja gitu. Kalau Iqra klasikal juga lumayan terjangkau, mudah didapatkan. Kalau Al-Karim ini bisa dibandingin lumayan harganya. Peraganya lumayan juga 175, tapi memang saya lihat peraganya yo abot ya kemarin saya nyoba bawa di kelasnya waktu itu, wih peraganya yo abot tenan gitu dan memang tebal kertasnya kayak gitu ya. Sebenarnya ana regane rupa juga nih gitu. Kemudian ini IWR lebih murah sebenarnya gitu. Nah sehingga kami scoring Iqra itu paling gampang, orang tua kalau mau cari juga gampang, tapi kalau mau nyari Al-Karim di Shopee, enggak tahu ada apa enggak? Enggak ada ya. Sudah kita searching di Shopee, Al-Karim enggak ada. Oh, nyari harus belinya di Jogja. Kalau IWR ada enggak di Shopee? Belum tahu, belum. Kayaknya saya kemarin searching ada di Shopee, apa di mana di medsos itu ada. Kemudian terkait pelatihannya gitu karena tadi ya harus selalu mengupdate. Yang pertama kalau metode Iqra sebenarnya ada pelatihannya dulu pas zaman masih pengenalan metode yang ikut itu zamannya Bu Ari di pinggir sadar ini dulu juga ikut pelatihannya Iqra. Tapi saya udah nggak tahu pelatihan. Belum lahir kali. Belum sudah US 92 saya TK. Nah itu dulu ada sebenarnya pelatihan secara khusus metode Iqra, tapi sekarang sepertinya sudah tidak menemui saya. Kemudian kalau Al-Karim pelatihan lengkap ada nanti 2 hari standar lah biaya. Kalau IWR itu dari JSIT memang biayanya di atas Al-Karim, tapi memang karena tadi ilman waruhan, ruhannya itu dengan tauji yang biasanya mendatangkan dari pusat. Nah sehingga ini memang jadi biayanya cukup butuh biaya gitu. Sehingga kami scoring kalau dari segi ini bendahara mungkin juga melihat sisi efisiensi dana Al-Karim 3, IWR 2 dan Iqra 1. Kemudian yang ke-9 terkait layout dan desain. Kalau tadi sudah ditampilkan kontennya nggih. Kalau Iqra itu enggak, yang Iqra yang biasa nggih. Menurut kami loh ya, barangkali juga beda. Kurang menarik perhatian anak-anak karena nggak ada warnanya. Tapi kalau di Iqra milenial itu ada warnanya. Kalau yang standar itu nggak ada. Tidak berwarna. Kalau Al-Karim itu berwarna, menarik, ada ilustrasinya. Misalnya ro itu ada roda gitu ya. Kalau yang di jilid PAUD itu ada ilustrasi gambar-gambarnya. Cuma kalau anak saya jadi nyanyi sih, nek kok mesti dia nyanyi sih. Komarun gitu. Mesti nggak bilang kok dia nyanyi dulu gitu. Ya, terus di IWR itu berwarna juga, menarik, sederhana, tapi nggak ada gambarnya, nggak ada gambar-gambar. Kami scoring Al-Karim 3, IWR 2 dan Iqra 1. Kemudian yang ke-10 pendampingan secara ruhiyah dan tarbawi. Di Iqra emang tidak ada pendampingan secara khusus. Kalau di Al-Karim itu ada di konten pelatihannya itu terkait adab terhadap Al-Quran, begitu ada. Nah di IWR ini salah satu yang kelebihannya karena memang dari namanya ilman waruhan. Jadi ini yang tidak dimiliki metode yang lain gitu. Karena di sini secara ruhiyah itu mendapatkan porsi yang cukup besar gitu nggih. Dan menjadi pantauan dari JSIT, ada supervisinya. Kita kapan itu nggih di Kuwiran itu disupervisi dari JSIT wilayah gitu. Bagaimana terkait pengajarannya, kemudian ada taujihnya begitu. Yang ada juga taujih rutin yang sudah ikut. Kalau di YBN itu Bu Ojan sudah ikut pelatihannya. Dan di sini juga kalau melihat buku mutabaahnya juga dipantau juga itu terkait aplikasi secara ruhiyah, misalnya bagaimana ini nih ada sikap memuliakan Al-Quran, kemudian adab terhadap sesama dan lain itu ada di buku mutabaahnya.
dipantau juga di IWR. Nah, ini kami scoring IWR yang paling unggul untuk sisi pendampingan ruhiyah dan tarbawi, kemudian yang kedua Al-Karim, yang ketiga Iqra. Dan kesimpulan dari kami scoring tadi dari 1 sampai 10, Iqra 15, kemudian Al-Karim 27, dan di bawahnya ada IWR 21 dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Karena kita juga ya netizen itu pedas ya, kita kan komentarin doang. Netizen. Kalau bikin sendiri itu ya insya Allah lah. Belum tahu, pengennya begitu. Dari yayasan sebenarnya pengennya setelah ini kita disuruh bikin gitu, mengambil apa kelebihan masing-masing begitu. Tapi sementara dari 3 yang ada ini yang sudah ada dulu, kalau cita-citanya nanti insya Allah juga bisa bikin sendiri begitu gitu, untuk media BTAQ YBM Permata Hati. Nah, sehingga di sini kesimpulannya Iqra itu unggul dalam harga dan kemudahan akses, harganya terjangkau dan Iqra itu banyak latihannya. Itu yang salah satu keunggulannya. Memang jadi jilidnya banyak. Sebenarnya tadi ya kalau kuncinya gurunya mungkin itu mau pakai Iqra, mau pakai IWR, mau pakai Al-Karim itu bisa semua. Anak yang pintar pakai Iqra ya cepet aja, itu nggak usah di satu halaman gitu kan cepet, dia cepet juga ya, bisa cepet selesai begitu. Tapi mungkin anak yang kurang itu bisa, dia step-stepnya itu kadang-kadang anak kan nggak mau ya ngulang halaman itu gitu. Anak saya kali ya. Jadi ulang nggak mau, aku maunya lanjut terus gitu. Nah, kalau di Iqra itu aman gitu karena ya udah, nggak apa-apa bablas, tapi kan dia masih di pelajaran itu ya. Bablas aja gitu, bablas itu. Tapi kalau nanti di IWR sama Al-Karim itu memang latihannya nggak sebanyak Iqra gitu. Jadi kalau yang ulang ya dijelaskan kalau harus mengulang. Kalau bablas terus nanti tambah pelajarannya tambah banyak gitu. Nah, di Al-Karim ini unggul dalam kelengkapan isi materi, sistematika penyusunan pengajarannya, kemudian kesesuaian dengan Rasem Utsmani. Jadi tadi ya kenapa kok kita ngejarnya Rasem Utsmani? Kalau di RT otomatis kita pakai Rasem Utsmani nih. Targetnya memang bisa membaca Rasem Utsmani. Kalau biasanya kalau jenengan terbiasa dengan Quran Rasem Utsmani pakai depak lebih mudah daripada jenengan biasa pakai depak pakai Rasem Utsmani, ya enggak? Nah, nanti kalau misalnya melanjutkannya di IM itu Qurannya Rasem Utsmani, beberapa akhirnya diseragamkan sama sekolah ya, dicetakkan karena orang tua pun disuruh beli sama ini ya ustadznya gitu. Bu, beli Quran Rasem Utsmani, sampai salah 3 kali. Jadi wong tua ini udah mudeng, Rasem Utsmani cetakan Madinah itu kayak apa, itu nggak mudeng gitu ya. Akhirnya dibikinin sekalian sama sekolah, diseragamin gitu ya. Memang targetnya begitu. Jadi biar anak-anak itu juga dia ya fakoh ya, mau pakai Quran Utsmani bisa, Quran depak bisa kayak gitu. Targetnya seperti itu. Kemudian pengenalan nama huruf huruf hijaiyah, angka Arab, cara mengeja dan dari hasil belajar tadi ya dijajar, kemudian kelengkapan media dan perangkat belajar, pelatihan, serta layout dan desain. Sementara IWR unggul dalam kesesuaian tulisan dengan Rasem Utsmani cetakan Madinah itu, kelengkapan media dan perangkat belajar juga lengkap IWR itu, serta unggul secara pendampingan ruhiyah dan tarbawi. Nah, di sini kemudian kesimpulan akhir kami, Al-Karim memiliki keunggulan yang paling banyak dibandingkan 2 yang lainnya dan bisa digunakan untuk semua usia. Artinya kita di RQ juga bisa menggunakan dan bisa kemarin kan kalau kita punya murid kuiran, akhirnya kita harus pakai IWR gitu ya. Tapi nek dewasa gimana ya gitu. Nah, ini kalau di Al-Karim ini insya Allah bisa dipakai semua usia gitu. Dari PAUD ada, dewasa juga bisa pakai gitu. Karena dia Al-Karim itu kontennya yang paling lengkap gitu. Nah, tadi ya kalau sebenarnya ada setiap metode itu ada kekurangan dan kelebihannya. Di IWR unggul dalam pendampingan ruhiyah dan tarbawi. Nanti kita bisa mensiasati dengan materi-materi tauji Quran di pembinaan, begitu kurang lebih. Itu saja dari kami. Mungkin rada ngantuk ya. Boleh kalau mau berdiskusi, karena ini nanti menyangkut hajat hidup orang banyak. Maksudnya jadi nanti akan mengajar yang kami pilih Al-Karim dan kami sampaikan kepada yayasan, dan insya Allah nanti akan diterapkan di tahun ajaran baru. Ya Bu Rini ya? Iya. Jadi kadang-kadang kita itu males keluar dari zona nyaman.
wis biasa nganggo Iqra kok ganti Al-Karim, wis biasa nganggo IWR itu ya. Kalau Jajar mah sudah tinggal lanjut aja gitu. Tinggal menguatkan pemahaman terkait metode dan juga belajar terus gitu. Nah, yang Jabres sama Kuiran mungkin kan harus keluar dari zona nyaman gitu. Nah, silahkan kalau nanti ada diskusi dulu nih. Ada yang mau didiskusikan, silahkan saya kembalikan kepada Bu Rini.